Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah allati qad ja'ala Allahu syahrul Ramadan syahrul Quran fihi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah iradah serta limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai panduan, sebagai pedoman dalam hidup kita, karena Al-Qur'an merupakan hidayah, Al-Qur'an merupakan petunjuk, Al-Quran merupakan bukti-bukti adanya Allah, sehingga dengan bukti-bukti tersebut kita betul-betul meyakini bahwa Allah itu Maha berfirman. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, agar hambanya selalu menjalani hidup ini jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah ataupun Rasul-Nya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan secara jumlah wahidah, yaitu satu mushaf dari Baitul Izzah, yaitu dari singgasana Allah ke langit yang pertama. Kemudian Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Artinya ketika Rasulullah SAW menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah, maka ayat atau surat yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi Rasulullah, ayat Al-Quran pun turun. Contohnya surat An-Nur atau Al-Ahzab yang berkaitan dengan menutup aurat. Asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turun yang berkaitan dengan menutup aurat. Ketika itu para sahabat yang datang ke rumah Rasulullah SAW untuk mencari ilmu, kemudian yang namanya laki-laki itu ketika melihat wanita atau istri Rasulullah yang cantik maka matanya, kalau bahasa Sunda mah teras mencerong, terus melihat gitu kan. Maka Al-Quran pun turun, atau ayat yang berkenaan dengan ayat tersebut pun turun kepada Rasulullah SAW. Nah ini yang diinginkan oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayat yang berkenaan dengan turunnya atau menutup hijab
maka Al-Quran pun turun. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab yang yang dihadapi oleh Rasulullah, maka Allah pun memberikan jawabannya. Ihwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu Al-Quran yang Allah turunkan tidak hanya sebagai hidayah kepada hambanya, tetapi Al-Quran pun adalah ketika kita membacanya adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada nilai pahala. Nah, pada kesempatan ini apa saja keutamaan ya, ketika kita membaca Al-Quran? Yang pertama, dengan kita membaca Al-Quran adalah insya Allah ya, perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, perniagaan yang tidak akan merugi. Beda dengan kita membaca komik atau membaca katakanlah atau melihat drama atau drakor ya, yang sekarang ngetren ya, drama Korea, itu tidak menjadi ibadah. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, maka itu adalah ada nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surat Fatir ayat 29 dan ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatsluna kitab Allah, sesungguhnya mereka yang membacakan kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Nah, tapi satu ya niatnya yarjuna tijarah, itu mengharap perniagaan, ya, mengharap ridho Allah ya. Lang tabur. Ya. Ini lang tabur ini tidak akan merugi. Ya, tidak akan merugi. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar. Ya. Liyawfiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, sampai Allah ya, menyempurnakan pahalanya kepada mereka, kemudian wazidahum min fadlih, dan Allah pun menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun juga Maha Mensyukuri. Inilah yang pertama ya, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, keutamaan dalam membaca Al-Quran, yaitu perniagaan yang tidak akan merugi ya, tidak akan merugi. Kemudian yang kedua, dalam keutamaan ya membaca Al-Quran adalah memperoleh pahala yang sangat banyak. Man qara'a harfan ya, barang siapa yang membaca satu huruf saja min kitabillah, dari Al-Quran, falahu hasanah ya, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, yaitu dengan 10 ya, 10 Allah berikan ya, 10 pahala yang Allah berikan. Kemudian lan akula, nah tidaklah aku mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim ya. Alif lam mim itu laisa harfun, bukanlah satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi kita membaca misalkan surah Al-Baqarah, alif lam mim. Oh, berarti 3 kali 10 sudah 30. Ulangi lagi, alif lam mim. Oh, berarti sudah 60. Tidak seperti itu ya. Jangan kalau seperti itu ya.
Tetapi ya teruskan saja alif lam mim dalikal selanjutnya. Ini keutamaan yang kedua dari satu huruf yang kita bacakan itu adalah Allah melipat gandakan yaitu 10 kali lipat. Masya Allah ya. Allah memberikan pahala bagi ya orang-orang yang membaca Al-Quran ya, satu huruf itu Allah lipat gandakan dengan 10 kali lipat. Itu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, syafaat yang ketiga, keutamaan Allah keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat, mendapatkan pertolongan pada hari kiamat. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan datang Al-Quran itu syafi'an li ashabihi, yaitu menjadi syafaat bagi yang membacanya. Ini Masya Allah, itu akan menjadi syafaat membacanya. Bahkan ketika kita berada di padang mahsyar ya, kemudian ada datang seorang atau ya teman lah katakanlah, man anta, siapa engkau? Aku yang selalu dulu di waktu di dunia dibacakan olehmu, aku akan menjadi syafaat. Nah ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita sebagai Muslim harus selalu rutin membaca Al-Quran. Ya. Apakah kita rutinkan setiap salat subuh, atau setiap salat maghrib, atau setiap salat isya, apalagi di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan keistimewaan di bulan Ramadan, apalagi yang hari ini ya, insyaallah di hari yang ke-23 ya, di malam Lailatul Qadar insyaallah ya, di bulan Ramadan. Ini yang ketiga adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nah, kemudian yang keempat, orang yang membaca Al-Quran, keutamaan orang yang membaca Al-Quran adalah kebaikan bagi orang yang membacanya. Tentu ya, sebuah hadis Rasulullah SAW, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiram amil bararah waladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Nah ini ya, Allah berikan ya, motivasi, Rasulullah berikan motivasi bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, contohnya misalkan dalikal kita, nah itu kan orang yang terbata-bata, masih terbata-bata. Walahu ajroni, baginya 2 pahala. Nah maka hadis ini ya, dalam hadis riwayat Muslim ini menjelaskan kepada kita jangan sampai kita putus asa ketika kita membaca Al-Quran. Insya Allah Allah memberikan pahala yang begitu istimewa ya. Tadi pahalanya adalah 10 kali lipat ya. Kemudian orang yang terbata-bata ditambah lagi ya, itu 2 pahala. Jadi 2 pahala tambah tadi 10 kali lipat ya, orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, keutamaan membaca Al-Quran adalah pencapaian yang lebih baik ya, dari harta dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kharaja Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW keluar. Pada waktu itu kami ya, berada di Kufah ya, satu tempat Kufah. Nah, lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ya, ke lembah Buton ya, atau lembah Akik ya. Akik itu satu tempat ya. Kemudian pulang ya, pulang membawa 2 unta yang gemuk
tanpa berbuat dosa, hambanya itu tanpa berbuat dosa, tanpa memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian ada yang menjawab, siapakah yang diantara kalian yang tidak memutuskan hubungan silaturahim? Kami, kata ya Rasulullah. Ya, kami menginginkan hal tersebut. Nah, kemudian beliau bersabda kembali, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah? Sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta yang tadi. Kemudian 3 ayat yang lebih baik daripada 3 unta. Masya Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan membaca Al-Quran itu adalah lebih baik dari apa yang ada di dunia. Ya, dari apa yang ada di dunia. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, 4 ayat, itu adalah lebih baik daripada 4 unta. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Hibban. Kemudian ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, kita akan dipandu oleh Al-Quran, ya, yang maha agung, yang maha mulia, karena disebut dengan Al-Quranul Karim. Serta umur kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, dengan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, akan menjadikan satu berkah. Apabila kita di dalam hidup kita selalu membacakan Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 hal, 2 perkara, kata Rasulullah, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ketika meninggalkan 2 perkara itu. Ma huwa ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Kitab Allah, kalian selalu berpegang teguh kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah wasunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu al-hadis, sebagai hikmah dalam hidup ini. Jadi Al-Quran adalah yang pertama, kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah hidup ini yang sedang kita jalani ini akan menjadikan satu keberkahan. Apakah itu umur kita, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu harta yang kita miliki. Dengan selalu membaca Al-Quran, kemudian tentu tidak hanya membaca saja, tapi kita pahami isinya yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita hayati, ya, insya Allah akan menjadikan satu kenikmatan dalam hidup ini. Insya Allah, kata Rasulullah, lan tadillu abada, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Inilah 5 keutamaan Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala sabdakan tadi. Semuanya berdasarkan hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang sahih yang Allah atau Rasulullah SAW firmankan. Insya Allah dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, kemudian kita pahami, kita implementasikan, kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, insya Allah akan menjadikan berkah dalam hidup ini. Ikhwatu iman yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar ya Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salahnya dari khilafan saya sendiri, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadolana wa sallimhu minna mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.